warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Widiawati, guru IPA terpadu dari SMP IT Bina Insani Kota Metro Provinsi Lampung. Di sini saya akan menyajikan video simulasi pembelajaran daring sinkron di masa pandemi. Selamat menyaksikan. Kelas 7 Abdurrahman bin Auf, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya dan kalian masih Allah beri napas, masih Allah beri kesehatan, masih Allah beri keberkahan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran daring untuk IPA terpadu di semester genap tahun 2021. Kita sama-sama berdoa semoga pembelajaran daring ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka kembali gitu ya. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kepada beliau kita beriktiba, yang harusnya kita contoh beliau setiap perilaku dan tingkah laku beliau, terutama dalam aktivitas dan kehidupan sehari-hari ya. Nah, hari ini Ustazah Widya mau menjelaskan tentang bab ekosistem. Di ekosistem itu banyak hal yang mau kita bahas. Tapi sebelumnya kita ngegame dulu boleh? Boleh. Boleh. Oke. Ini gamenya tanya jawab aja sih, tanya jawab seputar pengetahuan Islam. Nanti siapa yang bisa jawab berarti dapat poin dari Ustazah Widya. Poin itu nantinya kalau misalnya nih pada saat akumulasi nilai semester kalian nanti ada kurangnya, maka bisa digunakan poin-poin itu. Siapa nama paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jahat sama Rasulullah? Yang nama paman Rasulullah itu ada dalam salah satu surat di Al-Quran. Diabadikan tadi Rega ya? Siapa Rega? Abu Lahab. Iya, benar. Nama suratnya apa? Ada yang bisa menjawab? Al-Lahab. Al-Lahab. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, siapa yang bisa membacakan surat Al-Lahab itu? Taufik. Yuk, Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Yasla naron data lahab. Amra'atuhu hamalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Masya Allah. Sudah bagus. Hafal, lancar. Hanya memang jangan terburu-buru ya. Sehingga kol-kolahnya lupa. Atau ketinggalan ya. Jadi kol-kolah di akhir kalimat itu harusnya lebih diperjelas. Nah, sekarang kita mulai ke pembahasan tentang ekosistem. Siap ya? Bahwa di dalam ekosistem itu nanti akan ada komponen biotik dan abiotik. Nah, tapi sebelum itu dulu kita harus membahas bahwa hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan itu adalah suatu kesatuan dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang antara masing-masing subsistemnya itu saling membutuhkan. Maka terciptalah yang namanya interaksi itu tadi. Jika hubungan manusia dan lingkungan ini tidak diindahkan, maka akan terjadi bencana dan kerusakan. Maka di situ pentingnya manusia itu harus arif dan bijaksana terhadap lingkungan. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan dan ulah manusia.
Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat itu dapat dilihat bahwa kerusakan lingkungan itu disebabkan karena perbuatan manusia dalam rangka interaksinya dengan lingkungan itu sendiri. Di sini pentingnya manusia harus arif dan bijaksana terhadap lingkungan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rum tadi, bahwa Allah sudah memperlihatkan gitu, bahwa ada lingkungan-lingkungan yang telah dirusak oleh orang-orang terdahulu yang menyekutukan Allah. Maka dari situ kemudian kita harus selalu ingat bahwa dalam rangka interaksi kita terhadap lingkungan, kita juga sangat harus berhati-hati dan menjaga. Agar apa? Agar anak cucu kita nanti masih kebagian keindahan ekosistem dan lingkungan yang kita tempati sekarang. Gitu ya. Mungkin ada yang bisa menyebutkan salah satu kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh keserakahan manusia itu apa? Penggundulan hutan. Tepat, bagus Faras, Masya Allah. Cerdas ya, penggundulan hutan. Ketika penggundulan hutan itu terus dilaksanakan oleh manusia, maka efek dan akibatnya banyak. Ada yang tahu efek dan akibatnya apa? Banjir. Betul, Masya Allah. Ada Julian, ada Faik, ada Iza, ada Rido, Gani. Ya, banjir lah. Nanti pas musim kemarau kekeringan lah. Iya, longsor. Iya, betul. Dan itu sudah mulai terjadi ya sekarang gitu. Maka kita sebagai generasi muda, generasi yang paham bahwa itu tidak boleh dan itu dilarang, maka kita harus nanti pada saat kita selalu, karena setiap hari kita bakal berinteraksi sama lingkungan kita, harus selalu menjaga kelestariannya dan berhati-hati. Baik, ini hadir semua insya Allah. Setelah ini Ustazah Widya akan masuk ke materi. Ustazah Widya akan mengirimkan video. Nanti di link YouTube akan Ustazah Widya share. Silahkan diikuti dengan baik. Oke, sekarang dari seluruh pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita menyimpulkan, Ustazah Widya mau tanya dulu, jadi ekosistem itu apa sih? Hubungan antara Ya, Iza. simbiosisnya makhluk yang tidak hidup. Oke, hubungan antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Benar, Iza. Elga tadi juga mau jawab?
Oh, ternyata Noval nulis di chat. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang menjawab. Tadi ada yang menjawab ya. Ada Iza, ada si Noval gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ada yang bisa menyebutkan nggak komponen biotik itu apa? Apa aja? Komponen biotik itu Iza. komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Oke, contohnya nak. Contohnya nak. Oh, Contohnya padi itu kan. jenis-jenis tertentu. Padi, terus Padi. ulat, Ulet, pinter. kata, Kata, pinter. Ular. Oke, terima kasih Rido. Nah, sekarang yang komponen abiotik. Ada yang bisa Tanah. air, Rega. Oke. matahari, Cahaya matahari. Cahaya matahari, Iza. Oh, Masya Allah. Julian mau jawab apa, Julian? Angin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi yang harus kita simpulkan adalah bahwa ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Di dalamnya banyak sekali interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, ekosistem itu yang terus harus dijaga kelestariannya karena ekosistem itu kita butuhkan. Ya, kita butuhkan bahkan sampai ke generasi-generasi kita selanjutnya. Maka seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, marilah dalam interaksi kita makhluk hidup dengan lingkungan itu harus terus dijaga agar kelestariannya itu dapat dirasakan sampai generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas miniatur ekosistemnya. Semoga usaha yang kalian lakukan membuahkan hasil yang memuaskan karena memang tidak ada hasil yang mengkhianati proses atau usahanya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. alhamdulillah, alamin, Alhamdulillah alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, salam sehat semua. Tetap semangat sampai berjumpa minggu depan. Ustazah Widya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.